Yo, teman-temanku semuanya, kali ini nggak tanggung-tanggung ya. Cara menghapus data, menghilang dari pinjol, hutang tidak perlu dibayar, data tidak akan disebar, data juga ikut terhapus di pinjolnya, BI checkingnya hilang, habis itu Anda tidak ditagih-tagih, tidak ada teroran, tidak ada penyebaran data, pokoknya aman-aman saja gitu loh. Pokoknya nggak ada satu hal yang terjadi pada diri Anda. Siapa yang pengen hal seperti itu, teman-teman semuanya, boleh isi di dalam kolom komentar. Biar saya jelaskan sama teman-teman semuanya, biar semua teman-teman paham cara-cara yang paling tepat untuk semua itu, daripada nanti bayar-bayar jasa 10%, 20%, 30%, 40%, bahkan ada yang paling goblok lagi, memberikan data mereka kepada mereka yang katanya bisa membackup, kepada mereka yang bisa menghapus data, akhirnya diajak lagi untuk minjol dengan sistem bagi hasil. Kali ini saya tawarkan sama teman-teman semuanya secara gratis ya, tapi dengan catatan Anda support channel ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe juga. Silahkan teman-teman. Yo, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Menghapus data yang ada di pinjol. Teman-temanku, dengar ini ya. Jangan ikut-ikutan lagi dengan jasa-jasa yang live-live-nya bisa membackup, bisa menghentikan sebar data, menghilangkan data dengan hal ini, dengan hal ini. Habis itu nawarin bayar deh 20%, 15%, 30%. Anda tinggalkan ya teman-teman. Dan habis itu lagi mereka menawarkan sama Anda, yo kalau bisa kita lunasi nih yang legal ini dengan semi legal, dengan ilegal, aman dan segala, nggak ada. Semuanya omong kosong teman-teman. Semuanya cuan bagi mereka, oke? Mulai dari persen-persenan yang mereka minta sampai sistem bagi hasil. Tinggalkan. Kalau ada hal-hal seperti itu, Anda tinggalkan. Anda simain ini habis-habis teman-temanku. Bisakah kita menghapus data yang ada di pinjol? Teman-teman, saya disclaimer dulu. Kalau untuk menghapus data yang ada di pinjol, itu tidak bisa, teman-teman. Sampai di sistem pinjol, tidak ada orang yang bisa. Ya, yang bisa Anda lakukan kalau memang Anda masih berkeinginan untuk menghapus data yang ada di pinjol adalah lunasi hutangmu, ajukan permohonan untuk penghapusan data. Oke, tidak ada tim IT manapun yang bisa menghapus data yang ada di pinjol. Oke, pahami itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak usah Anda tergiur dengan jasa-jasa yang ada di luar sana dengan dalih mereka bisa backup data, menghapus data, dan segala macam. Kalau seandainya mereka mampu melakukan hal itu, seharusnya mereka tidak perlu menawarkan samamu. Kemungkinan besar mereka sendiri yang mengambil menggunakan data mereka, dan setelah dananya cair, mereka akan hapus data itu. Tapi hal itu karena tidak ada, itu hanya pembohongan atau pembodohan. Oke. Kita kembali, langkah apa yang bisa kita atasi, yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini semuanya. Kita tidak pengen ditelepon, kita tidak pengen diteror, kita tidak pengen diintimidasi, kita tidak pengen lagi membaca WhatsApp dan segala macam. Oke. Untuk mengatasi hal ini teman-teman, untuk menghapus hal ini, menghapus teroran, menghapus intimidasi, menghapus kepanikan, ada dua hal yang harus kita lakukan teman-teman. Karena sumber ini yang mau kita perbaiki ada dua juga. Yang pertama kita perbaiki dari segi komunikasi, karena kita tahu selama ini sumber kepanikan terbesar terletak pada telepon, WhatsApp, dan email. Oke, teroran, intimidasi, ditakut-takuti, diancam-ancam, semuanya terletak pada komunikasi. Setelah komunikasi ini, kemana pindahnya teroran ini? Terpindah ke dalam pemikiran kita. Nah, kita masih bisa mencegah. Kalau teman-teman tidak pengen lagi ada teroran, tidak pengen ada lagi intimidasi, tidak pengen lagi ada teroran, tidak ada pengen lagi batin Anda dirusak, pemikiran Anda dirusak, Anda bisa mengambil langkah awal. Cabut nomormu, hapus WA-mu, reset HP ke dalam pabrik. Apakah ini salah, Bang? Tidak ada yang salah. Kalau Anda sudah tahu sumber masalahnya di mana, Anda lakukan saja. Dengan begitu, Anda sudah menghapus teroran yang ada pada diri Anda, dan Anda sudah menyelamatkan hidup Anda untuk jangka panjang. Ya, kenapa? Karena sumber kepanikan terletak di sini. Kalau kita sudah mendengar telepon mereka, kepanikan terjadi. Dampak dari balik kepanikan itu apa? Akan terjadinya hutang yang sangat besar nantinya. Gali lubang, tutup lubang. Oke, atau nekat-nekatan gade-gade aset dan segala macam. Makanya kita cegah sejak awal. Kalau Anda sudah mampu mencegah, secara tidak langsung Anda sudah menghapus teroran, sudah menghapus intimidasi, dan Anda sudah menyelamatkan hidup Anda untuk jangka panjang. Nah, apakah cukup dengan hal yang seperti ini saja? Tentu tidak, teman-teman semuanya. Tidak cukup dengan hal yang seperti ini saja. Kalau Anda pengen benar-benar menghapus teroran itu, selain di handphone, teroran yang abadi ada di sini.
ada di dalam pemikiran. Nah, di dalam pemikiran ini agak sulit, teman-teman semuanya. Kenapa agak sulit? Butuh proses yang panjang. Butuh pemikiran-pemikiran yang positif buat ke depannya. Nggak bisa kita hanya berpikir soal negatif saja. Apalagi kita orangnya yang overthinking. Setiap hari kita memaksa pemikiran kita untuk memikirkan hal-hal buruk. Padahal kita juga mempunyai hak, kita juga berhak untuk memikirkan hal-hal yang baik. Nah, untuk menghilangkan ketakutan yang ada dalam diri kita dimulai dengan keterbukaan dan jujur. Sama siapa kita terbuka? Sama orang-orang terdekat kita. Sama orang tua kah? Sama suami kah? Sama saudara kah? Kita cari waktu-waktu yang paling tepat untuk kita berbagi sama mereka. Oke, dengan begitu Anda akan meringankan atau menghilangkan sedikit teroran yang ada dalam diri Anda. Karena penyumbang kesetresan terbesar juga dalam pemikiran Anda adalah ketidakjujuran tadi. Hampir 99% orang yang ketakutan karena DC datang ke rumah, ketakutan karena sebar data, karena ketidakmampuan dia untuk terjujur dan terbuka. Belum ada kesiapan mereka menerima kenyataan hari ini. Dan ini harus Anda lakukan. Ya, setelah komunikasi Anda hapus, Anda harus mencari waktu yang paling tepat, waktu yang paling pas untuk berbagi sama keluarga yang terdekat. Karena Anda butuh supportan secara internal. Bukan butuh orang membantu Anda dalam membayar hutang, tidak. Tapi Anda hanya butuh kuping untuk mendengar. Dan Anda harus jujur dan terbuka meskipun itu pahit. Oke, ini untuk menghapus hal-hal negatif dalam pemikiran kita. Yang kedua adalah coba Anda bersosialisasi, teman-teman semuanya. Coba bersilaturahmi, coba berkumpul dengan masyarakat, ya, atau dengan teman-teman Anda, atau dengan apa Anda mengikuti kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bisa menenangkan pemikiran Anda. Yang ketiga adalah lawan semua rasa takut yang ada. Jangan pernah Anda ikuti. Oke, jangan pernah lagi Anda ikuti, teman-teman. Karena kalau itu Anda ikuti, ini makin kacau lagi dan hidup Anda makin hancur lagi. Nah, silahkan Anda praktekkan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan itu, teman-teman semuanya. Kalau Anda mampu mempraktekkan hal itu sudah melebihi dari menghapus data yang ada di pinjol. Jadi jangan menghayal lagi data Anda hilang di pinjol dan segala. Kita nggak butuh itu, teman-teman. Yang saya butuhkan hari ini dari teman-teman semuanya yang hari ini tidak mampu bayar pinjol adalah bagaimana Anda berdamai dengan pemikiran Anda sendiri. Anda tidak ditumbangkan dengan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Anda tidak ditumbangkan dengan memikirkan hal yang tidak pernah terjadi, dan Anda selalu berpikir positif buat ke depannya, semangat untuk memperbaiki hidup. Ingat, resiko tidak mampu bayar pinjol hanya satu, BI checking. Di balik BI checking, resikonya cuma satu juga, Anda tidak bisa berhutang lagi. Jadi jangan dibesar-besarkan hal itu. Jadi kalau teman-teman masih tertarik dengan yang namanya hapus data, yang namanya menghentikan teroran, yang namanya tidak lagi ada intimidasi, yang namanya tidak ada lagi ketakutan, Anda lakukanlah step by step yang saya sampaikan tadi. Selagi Anda mempraktekannya, insya Allah Anda akan merasakan, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Pasti Anda akan paham apa sebenarnya yang Anda hadapi. Tapi kalau Anda tidak melakukan hal itu, perbaiki mental Anda, jangan overthinking. Oke, galbay di pinjol pun nggak ada masalah karena ini adalah kondisi hidup. Anda bukan penjahat kok. Ya, dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya, jangan gagalkan dirimu. Karena hari ini saya perhatikan banyak orang yang terjebak pinjol tidak lagi berusaha. Kalau Anda tidak berusaha lagi, berarti Anda sudah gagal, teman-teman. Ini bukan berusaha untuk gali lubang ya, tapi berusaha untuk bekerja memperbaiki hidup. Tapi selagi Anda masih berusaha, Anda belum gagal. Ya, utang piutang ini hanya kondisi hidup, teman-teman, tidak merubah identitasmu sama sekali. Jadi tidak usah terlalu berpikir yang berat-berat yang melumpuhkan pemikiran. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.